hatred. We're in the Great War now. Katolik bukan Kristen? Mengapa disebut Katolik? Banyak orang menganggap Katolik Sakyalas Kristen, padahal akar sejarahnya jauh lebih rumit daripada sekadar satu agama yang sama. Istilah Katolik sendiri baru muncul setelah terjadi perpecahan besar dalam komunitas pengikut Yesus generasi awal. Sebelumnya, para pengikut ajaran Yesus dikenal sebagai Nasrani, bukan Katolik. Ketika gereja mulai melembaga dan berpusat di Roma, muncullah istilah Katolikos yang berarti universal. Dari sinilah gereja Roma menyebut dirinya Gereja Katolik untuk menegaskan klaim sebagai satu-satunya gereja resmi yang sah. Namun kelompok Kristen awal lain, seperti Gereja Syria, Gereja Koptik, Gereja Armenia, hingga jemaat Yahudi Nasrani, tidak pernah menyebut diri mereka Katolik. Mereka punya ajaran dan tradisi yang berbeda, bahkan ada yang tidak menerima banyak doktrin yang hari ini dianggap arus utama. Pada titik ini, pertanyaan pun muncul. Apakah Katolik memang melanjutkan ajaran Yesus yang asli? Atau apakah ini hasil pembentukan teologi dan kekuasaan Romawi dalam sejarah panjang gereja? Ketika Konsili Nicea digelar, banyak doktrin penting, termasuk soal keilahian Yesus, baru ditetapkan. Hal-hal inilah yang membuat sebagian kelompok Kristen awal justru tidak sejalan dengan keputusan Roma. Disinilah jarak antara Nasrani awal dan Katolik institusional makin lebar. Jadi, apakah Katolik bagian dari Kristen? Atau justru aliran tersendiri yang muncul akibat proses politik dan konsolidasi kekuasaan gereja? Pertanyaan-pertanyaan ini tidak pernah kehilangan panasnya. Sebagian bilang Katolik adalah Kristen sejati. Sebagian lain menilai Katolik hanya salah satu cabang besar yang berkembang dari sejarah, bukan dari ajaran asli. Pada akhirnya, definisi siapa yang asli atau siapa yang paling dekat dengan ajaran Yesus justru membuka ruang diskusi yang tidak pernah selesai. Dan disinilah letak kontroversinya. Yang satu mengklaim kebenaran, yang lain mempertanyakan akar sejarahnya. Sekarang tinggal Anda yang menilai. Apakah Katolik itu Kristen? Atau hanya dibilang Kristen karena menang dalam sejarah? Istilah Katolik tidak muncul di Injil manapun. Tidak satu pun kitab dalam Perjanjian Baru memakai kata Katolik untuk menyebut para pengikut Yesus. Istilah itu baru muncul berabad-abad kemudian, ketika gereja mulai membentuk struktur kekuasaan yang lebih terpusat di Roma. Karena itu, sebagian peneliti sejarah melihat munculnya istilah Katolik bukan sebagai kelanjutan ajaran Yesus, tetapi sebagai produk perkembangan institusi gereja, bukan ajaran asli para rasul. Di sisi lain, para teolog Katolik menganggap istilah itu justru menguatkan identitas gereja sebagai universal. Tapi pertanyaannya, bagaimana mungkin istilah yang tidak digunakan Yesus atau para muridnya tiba-tiba menjadi identitas utama gereja? Inilah salah satu alasan mengapa perdebatan Katolik itu Kristen atau bukan terus hidup. Karena akar kata, sejarah istilah, dan doktrin pembentuknya memang tidak muncul pada masa Yesus. Lalu siapa yang pertama kali menciptakan istilah itu? Inilah bagian yang jarang dibahas di mimbar gereja. Istilah Katolik pertama kali muncul bukan dari Yesus, bukan dari murid-muridnya, dan bukan dari kitab-kitab Injil, tetapi dari gereja generasi kedua dan ketiga, jauh setelah para rasul wafat. Catatan tertua yang menggunakan istilah gereja Katolik muncul sekitar tahun 110–120 M dalam tulisan Ignatius dari Antioquia. Setelah para rasul tiada, barulah istilah ini dipopulerkan untuk menyebut gereja yang setia pada otoritas Roma dan ingin tampil sebagai gereja mayoritas. Artinya, istilah Katolik bukan lahir dari ajaran Yesus,
tetapi dari proses politisasi gereja yang ingin membedakan diri dari kelompok-kelompok Kristen lain pada masa itu, seperti Kristen Yahudi, kelompok Ebionit, Nazarenes, hingga jemaat-jemaat independen di timur. Dari sinilah muncul pertanyaan besar yang sampai hari ini memicu perdebatan. Apakah Katolik merupakan kelanjutan ajaran Yesus atau hasil konsolidasi kekuasaan gereja setelah wafatnya para rasul? Pertanyaan inilah yang membuat banyak orang mempertanyakan kembali. Jika istilahnya saja baru muncul puluhan tahun setelah Yesus, di mana sebenarnya agama yang dia ajarkan? Kata Katolik berasal dari bahasa Yunani Katolikos, yang berarti universal. Namun, makna universal di sini tidak serta-merta merujuk pada ajaran Yesus secara langsung. Istilah ini muncul dalam konteks politik gereja awal. Sebuah upaya untuk mengklaim bahwa gereja merekalah yang paling sah, paling benar, dan mewakili seluruh umat. Jadi, ketika istilah Katolikos mulai digunakan, itu bukan deskripsi spiritual, tetapi label identitas untuk membedakan diri dari kelompok-kelompok Kristen lain yang berbeda ajaran, seperti Gereja Timur, Kristen Yahudi, dan komunitas-komunitas kecil yang tetap menjaga tradisi asli Yahudi seperti para pengikut Yakobus. Dengan kata lain, istilah Katolik adalah klaim, bukan istilah teologis dari Yesus, bukan istilah yang diucapkan para rasul, tetapi sebuah brand yang muncul saat gereja berebut pengaruh dan ingin menjadi gereja mayoritas yang mengatur doktrin. Dari sinilah muncul perdebatan besar. Jika Katolik berarti universal, mengapa ia baru dipakai puluhan tahun setelah Yesus tidak ada? Dan lebih tajam lagi, apakah gelar universal itu benar-benar lahir dari ajaran Yesus atau dari keputusan manusia? Banyak orang beranggapan bahwa Katolik adalah bentuk asli dari Kristen. Namun, ketika kita membuka catatan sejarah secara jujur, muncul sejumlah fakta yang membuat banyak pihak bertanya. Benarkah Katolik adalah kelanjutan langsung dari ajaran Yesus dan para rasul? Atau apakah ia merupakan perkembangan belakangan yang dibentuk oleh kekuasaan, konsili, dan perebutan otoritas rohani? Satu hal yang jarang dibahas di mimbar manapun. Istilah Katolik tidak pernah muncul dalam Injil manapun. Tidak pernah diucapkan Yesus, tidak pernah disebut para rasul, dan tidak pernah dipakai oleh murid-murid awal yang hidup bersama Nabi Isa. Jadi, pertanyaan besar pun muncul. Dari mana istilah ini datang? Dan siapa yang pertama kali menentukannya? Jika ditelusuri, kata Katolikos berasal dari bahasa Yunani yang berarti universal. Sebuah istilah yang mulai dipakai bukan pada abad pertama, bukan pada masa para rasul, tetapi baru pada abad kedua, setelah generasi asli murid Yesus tidak ada lagi. Era ini adalah masa ketika dunia Kristen tidak tunggal. Ada banyak kelompok, banyak ajaran, banyak tafsir. Mulai dari pengikut Yesus yang masih memegang Taurat, kelompok Yahudi Nasrani di Yerusalem, komunitas pengikut Paulus, gereja-gereja di Suriah, Mesir, hingga kelompok-kelompok yang menolak doktrin tertentu yang baru muncul kemudian. Di tengah keragaman inilah muncul kebutuhan untuk menentukan siapa yang dianggap resmi, siapa yang sah, siapa yang berhak mewakili ajaran Yesus. Dan disinilah istilah Katolikos pertama kali digunakan, bukan sebagai istilah netral, tetapi sebagai alat penegasan otoritas. Seseorang pada abad kedua, seorang bishop atau pemimpin gereja awal, mulai mengatakan bahwa gereja yang dipimpinnya adalah gereja yang Katolikos, gereja yang universal, gereja yang harus dianggap benar oleh semua. Bukan karena Yesus memerintahkannya, bukan karena para murid mengajarkannya, tetapi karena dunia gereja pada masa itu sedang berjuang memperebutkan arah ajaran dan kekuasaan rohani. Pada titik ini, banyak sejarawan mulai bertanya-tanya. Jika istilah Katolik baru muncul setelah para rasul tiada, maka ajaran siapakah yang sebenarnya diperjuangkan? Apakah ajaran asli Nabi Isa berdasarkan Injil, ataukah rumusan-rumusan baru yang dibangun oleh generasi penerusnya? Yang lebih menarik, pada abad ketiga dan keempat, istilah ini semakin kuat dipakai dalam konteks politik gereja. Ketika Kekaisaran Romawi akhirnya mengadopsi kekristenan, nama Katolik tidak hanya menjadi istilah teologis, ia berubah menjadi identitas resmi yang didukung negara.
Orang-orang yang tidak mengikuti ajaran universal ini perlahan dianggap menyimpang, bahkan sesat. Disinilah kelompok-kelompok Kristen awal lainnya mulai hilang dari sejarah. Sebagian dibubarkan, sebagian dianggap heretik, sebagian kecil tersisa dalam jejak-jejak teks kuno. Pertanyaan yang kemudian muncul, dan hingga kini masih jadi bahan debat besar adalah, apakah istilah Katolik ini benar-benar melanjutkan ajaran Yesus, atau justru menandai awal dari sistem keagamaan baru yang dipengaruhi budaya Yunani, politik Romawi, dan keputusan konsili-konsili besar? Lebih jauh lagi, jika Yesus tidak pernah memakai istilah ini, dan para rasul pun tidak mengenalnya, maka siapakah sebenarnya yang menentukan bahwa gereja universal itu adalah standar kebenaran? Berdasarkan apa keabsahannya? Dan apakah ajaran yang disebut universal itu benar-benar sama dengan ajaran yang dibawa Yesus di Palestina 2000 tahun lalu? Pertanyaan-pertanyaan ini membuka ruang diskusi besar. Apakah Katolik adalah agama yang diwariskan langsung dari Yesus? Atau apakah ia merupakan hasil perjalanan panjang sejarah, politik, dan interpretasi yang dibentuk oleh para pemimpin gereja generasi berikutnya? Dan di titik inilah perdebatan panjang dimulai. Jika ditelusuri dari semua Injil kanonik, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, tidak ada satupun catatan yang menunjukkan Yesus pernah memerintahkan para murid untuk mendirikan sesuatu bernama Gereja Katolik. Tidak ada kalimat, tidak ada ajaran, bahkan tidak ada petunjuk samar-samar yang mengarah ke pendirian gereja dengan sistem hierarki seperti yang ada hari ini. Justru yang menarik, ajaran Yesus dalam Injil selalu berfokus pada tauhid, pertobatan, hukum Allah, dan seruan moral untuk umat manusia. Tidak ada blueprint tentang struktur kepausan, tidak ada penetapan gelar paus, tidak ada perintah mendirikan institusi global yang berada di bawah satu otoritas tunggal. Fakta ini memunculkan satu pertanyaan besar. Jika Yesus tidak pernah mengajarkan pendirian gereja Katolik, dari mana asal institusi ini sebenarnya? Sejarah justru menunjukkan bahwa istilah Katolik baru muncul berabad-abad setelah Yesus tiada, dipakai oleh generasi gereja yang hidup dalam konteks budaya Romawi dan Yunani, bukan budaya Yahudi tempat Yesus hidup dan mengajar. Ini menunjukkan bahwa identitas Katolik lebih merupakan produk perkembangan sejarah, bukan perintah langsung dari sumber utamanya. Disinilah muncul sebuah ketegangan yang membuat banyak orang mulai mempertanyakan ulang. Apakah bentuk kekristenan modern benar-benar mengikuti ajaran Yesus yang asli? Ataukah ia merupakan sistem baru yang dibangun perlahan oleh para pemimpin gereja setelah wafatnya para rasul? Temuan-temuan sejarah inilah yang akhirnya membuka banyak diskusi. Kapan sebenarnya struktur gereja dibentuk? Siapa yang menetapkan bahwa gereja harus bersifat universal? Dan apakah semua ini sesuai dengan misi Nabi Isa ketika ia mengajar di Galilea? Pertanyaan-pertanyaan ini membuat banyak orang penasaran, mempertanyakan ulang apa yang selama ini dianggap sudah pasti. Setelah para rasul wafat, dunia Kristen memasuki masa penuh perpecahan. Tidak ada satupun otoritas tunggal. Setiap wilayah memiliki ajaran, kitab, dan tradisi yang berbeda-beda. Dalam situasi inilah muncul kelompok pemimpin gereja yang ingin menyatukan semua jemaat di bawah satu bendera besar. Disinilah istilah Katolikos, universal, mulai dipakai. Bukan oleh Yesus, bukan oleh para rasul, tetapi oleh para pemimpin gereja generasi abad kedua, khususnya Ignatius dari Antioquia. Ia adalah tokoh pertama yang mencatat istilah gereja Katolik dalam surat-suratnya. Pada masa ketika kekristenan masih menjadi minoritas yang hidup dalam ancaman kekaisaran Romawi. Klaim universal ini bukan sekadar istilah religius, tetapi strategi untuk menarik otoritas. Seakan-akan satu kelompok tertentu punya hak berbicara atas nama seluruh umat Kristen di dunia. Ini menarik, karena pada masa itu gereja Timur, gereja Mesir, gereja Syria, hingga kelompok Yahudi Nasrani tidak pernah merasa berada di bawah satu komando. Namun kelompok yang memakai istilah Katolik perlahan mendapatkan tempat melalui jaringan politik, hubungan dengan pusat kota Romawi, dan kekuatan organisasi. Mereka bukan hanya menamakan diri sebagai yang universal, tetapi juga mulai menganggap kelompok lain sebagai sesat, meski ajaran-ajaran kelompok itu sebenarnya lebih dekat kepada tradisi para murid awal. Dengan kata lain, klaim gereja universal lahir bukan dari wahyu,
tetapi dari persaingan internal, perebutan legitimasi, dan kebutuhan untuk menunjukkan bahwa satu otoritas harus berdiri di atas semua yang lain. Disinilah timbul pertanyaan yang tidak bisa dihindari. Apakah gereja yang menyebut dirinya universal benar-benar mewarisi ajaran asli para rasul? Ataukah ia sedang membangun kekuasaannya sendiri melalui istilah yang memukau? Pertanyaan inilah yang terus menggugah banyak peneliti, sejarawan, dan pencari kebenaran sampai hari ini. Penetapan gereja pusat di Roma muncul setelah Kekaisaran Romawi mengadopsi agama Kristen. Pada masa awal, komunitas Kristen tersebar di banyak wilayah: Yerusalem, Antioquia, Alexandria, dan Asia Kecil. Tidak satu pun di antara mereka memiliki status sebagai pusat tunggal. Semua berjalan mandiri, masing-masing dengan tradisi, ritus, dan pemimpin lokal. Namun situasi berubah drastis ketika Kekaisaran Romawi, kekuatan terbesar dunia kala itu, resmi mengizinkan agama Kristen berkembang lewat kebijakan Konstantinus pada abad keempat. Keputusan politik ini membuka jalan bagi gereja di Roma untuk naik kelas. Yang awalnya hanyalah salah satu komunitas lokal, perlahan berubah menjadi pusat pengaruh, bukan karena alasan teologis, tetapi karena kedekatannya dengan kekuasaan negara. Ketika istana dan pemerintahan Romawi mulai memberi ruang bagi gereja, posisi Roma semakin kokoh. Kota itu adalah jantung politik kekaisaran, dan siapapun yang dekat dengan pusat kekuasaan otomatis mendapatkan legitimasi. Gereja-gereja di wilayah lain pun tak punya kekuatan tandingan yang sebanding. Dalam perkembangan berikutnya, konsep pusat gereja bukan lagi soal ajaran para rasul, melainkan soal politik imperial, jaringan kekuasaan, dan kemampuan mengontrol konsili serta keputusan keagamaan. Gereja Roma mulai mengklaim otoritas lebih tinggi atas dasar sejarah kota tersebut, meski klaim itu tidak pernah diajarkan Yesus atau murid-murid awal. Para sejarawan kemudian melihat fenomena ini sebagai perubahan besar. Agama yang sebelumnya ditekan, tiba-tiba dijadikan bagian dari struktur negara. Dan ketika agama bergabung dengan kekuasaan, muncul pertanyaan besar yang hingga kini masih diperdebatkan. Apakah gereja menjadi pusat karena kebenaran ajarannya? Atau karena kekuatan imperium yang mendorongnya naik ke puncak? Klaim pusat gereja dunia pun lahir dari proses panjang, lebih dekat kepada politik daripada kemurnian ajaran para rasul. Para teolog menyebut Konstantinus sebagai figur paling berpengaruh dalam pembentukan struktur Katolik. Ketika membahas asal-usul Katolik sebagai institusi besar, banyak peneliti memandang Konstantinus sebagai tokoh yang tak bisa dipisahkan dari perjalanan agama ini. Ia bukan rasul, bukan murid Yesus, bahkan bukan tokoh awal gereja. Namun perannya melampaui banyak pemimpin gereja pada masanya. Sebelum Konstantinus, komunitas Kristen hidup dalam kondisi terpecah. Mereka tidak memiliki pusat tunggal, tidak ada struktur hierarki besar, dan ajaran mereka pun beragam, bergantung pada kota dan tradisi masing-masing. Tetapi begitu Konstantinus berkuasa dan mengeluarkan kebijakan toleransi, peta kekuasaan agama berubah total. Ia memanggil para pemimpin gereja untuk duduk dalam konsili, memutuskan doktrin apa yang harus diakui dan apa yang harus ditolak. Dari sinilah standar ortodoksi mulai terbentuk. Konsili Nisea menjadi titik balik besar, sebab keputusan-keputusannya kelak menjadi pondasi bagi doktrin-doktrin yang dipegang gereja selama berabad-abad. Semua itu terjadi bukan semata-mata karena perdebatan teologi, tetapi karena seorang kaisar ingin menyatukan kekaisarannya melalui keseragaman keyakinan. Dengan dukungan politik dan ekonomi negara, Gereja Roma memperoleh kekuasaan baru. Struktur jabatan mulai tersusun rapi, kepemimpinan dipusatkan, dan otoritas gereja semakin terhubung dengan kepentingan istana. Banyak sejarawan kemudian menilai bahwa pembentukan identitas Katolik sebagai institusi besar lebih ditentukan oleh keputusan politik Konstantinus daripada tradisi murni para rasul. Pengaruhnya terasa hingga kini. Sistem kepausan, hierarki gerejawi, dan keputusan konsili awal semuanya berakar pada era pemerintahannya. Dan semakin lama sejarah ditelusuri, semakin besar pertanyaan yang muncul tentang di mana batas antara ajaran asli dan intervensi kekaisaran. Apakah struktur besar yang sekarang dikenal sebagai Katolik lahir dari ketetapan spiritual?
atau dari langkah strategis seorang kaisar yang ingin menyatukan kekuasaan. Konsili Nisea 325 M menjadi titik awal penyeragaman doktrin, bukan dari ajaran Yesus, tetapi keputusan politik imperial. Peristiwa Nisea sering digambarkan sebagai momen suci ketika gereja menetapkan kebenaran. Namun bila jejak sejarahnya ditelusuri lebih dalam, suasana yang terjadi saat itu jauh berbeda dari gambaran harmonis yang sering diceritakan. Para pemimpin gereja datang dari berbagai wilayah dengan membawa ajaran yang saling bertentangan. Ada yang menekankan keesaan Tuhan, ada yang melihat Yesus sebagai makhluk mulia, ada pula yang memiliki pandangan mistis. Tidak ada doktrin tunggal yang disepakati semua pihak. Kekristenan saat itu bukan satu tubuh utuh, melainkan kumpulan sekte yang saling bersaing. Di tengah perpecahan itu, Kaisar Konstantinus mengambil langkah tegas. Ia memanggil ratusan uskup ke Nisea dengan satu tujuan, menghentikan perbedaan. Bukan demi kesucian ajaran, tetapi demi kestabilan politik kekaisaran. Perbedaan teologi dianggap ancaman bagi persatuan negara. Maka doktrin pun dibahas bukan hanya dengan argumen teologis, tetapi juga dengan tekanan kekuasaan. Keputusan-keputusan penting akhirnya ditetapkan melalui voting, bukan melalui ajaran Yesus atau tradisi para murid asli. Kebenaran resmi lahir bukan dari pewahyuan, melainkan dari keputusan mayoritas yang disahkan oleh seorang kaisar. Doktrin yang kalah dianggap sesat dan harus dihapus dari sejarah. Disinilah titik balik besar terjadi. Keanekaragaman ajaran awal mulai dipersempit. Banyak teks dilarang. Para pemimpin gereja yang tidak sejalan mulai disingkirkan. Dan sejak saat itu, gereja bergerak dari komunitas spiritual menjadi institusi besar dengan satu suara yang harus diikuti semua orang. Proses penyeragaman ini meninggalkan pertanyaan besar yang sampai sekarang masih menggelitik banyak peneliti. Doktrin yang dibentuk Nisea, apakah benar mencerminkan ajaran Yesus? Atau mencerminkan keinginan kekaisaran untuk mengatur keyakinan umat manusia? Komunitas Kristen awal terdiri dari kelompok Yahudi Nasrani pengikut ajaran Yesus yang tetap memegang Taurat. Pada abad pertama, sebelum ada istilah Katolik, Kristen, atau bahkan gereja seperti sekarang, para pengikut Yesus hanyalah kelompok kecil dari Yahudi Nasrani. Mereka hidup sebagai bagian dari komunitas Yahudi, tetap memelihara Taurat, beribadah di sinagoga, dan mengikuti ajaran murni Yesus yang dikenal sebagai Tauhid Bani Israel. Tidak ada patung, tidak ada trinitas, tidak ada paus, tidak ada gereja megah. Yang ada hanyalah sebuah gerakan kecil yang percaya bahwa Yesus adalah Mesias, bukan Tuhan. Namun disinilah misterinya dimulai. Bagaimana mungkin sebuah kelompok kecil sederhana yang nyaris hilang dari catatan sejarah justru tergantikan oleh sebuah institusi raksasa yang kita kenal hari ini sebagai Gereja Katolik? Mengapa Nasrani, pengikut asli ajaran Yesus, lenyap begitu cepat, sementara versi baru yang jauh lebih Romawi bisa bangkit dan mendominasi dunia? Dan yang paling menggelitik, jika komunitas pertama adalah Yahudi Nasrani, lalu dari mana datangnya doktrin-doktrin baru yang tidak pernah diajarkan Yesus? Pertanyaan inilah yang membuat banyak sejarawan menggali kembali jejak awal kekristenan dan menemukan kenyataan bahwa agama yang berkembang hari ini sangat jauh berbeda dari ajaran kelompok Nasrani generasi pertama. Ajaran kemudian berubah saat gereja berpindah dari Yerusalem ke Roma. Perubahan terbesar dalam sejarah agama ini terjadi ketika pusat gerakan pengikut Yesus tidak lagi berada di Yerusalem, tempat para rasul hidup dan mengajar, melainkan berpindah ke Roma, pusat kekuasaan militer paling brutal di dunia saat itu. Dan inilah titik kritisnya. Yerusalem tegakas ajaran murni para rasul, tradisi Yahudi Nasrani, monoteisme ketat. Roma sama dengan kekaisaran, politik, penaklukan, dan agenda imperial. Ketika pusat otoritas berpindah, ajarannya pun ikut berubah. Bukan lagi dipengaruhi oleh budaya Semitik, melainkan oleh filsafat Yunani dan ideologi Romawi. Ajaran yang dulu sederhana, tentang tauhid, moralitas, dan keteladanan, berubah menjadi sistem teologi kompleks dengan istilah-istilah yang tak pernah diucapkan Yesus. Trinitas, natur ilahi, hakikat dua kodrat, gereja universal, hingga legitimasi kekuasaan rohani dan politik.
Tiba-tiba, agama yang lahir di Timur Tengah berubah total menjadi agama Kekaisaran Barat. Pertanyaannya, apakah ini masih ajaran Yesus atau ajaran Romawi dengan nama Yesus? Perpindahan ini bukan hanya perubahan lokasi, tetapi pergeseran arah sejarah yang kemudian melahirkan gereja dengan struktur, doktrin, dan otoritas yang jauh berbeda dari apa yang dikenal para rasul di abad pertama. Doktrin berubah mengikuti situasi politik, bukan wahyu. Inilah bagian paling sensitif, paling kontroversial, namun paling sering disembunyikan. Banyak doktrin besar dalam kekristenan tidak lahir dari wahyu atau ucapan Yesus, tetapi dari dinamika politik Kekaisaran Romawi. Ketika agama yang awalnya dikejar-kejar berubah menjadi agama resmi kekaisaran, doktrin pun harus menyesuaikan kepentingan negara. Bukan lagi sekadar soal iman, tapi soal kontrol, keseragaman, dan stabilitas kekuasaan. Roma membutuhkan agama yang satu suara, tidak boleh ada kelompok yang berbeda-beda ajaran. Maka lahirlah serangkaian konsili, Nicea, Konstantinopel, Efesus, Chalcedon, yang memutuskan doktrin bukan dengan ilham, tetapi dengan voting, debat panas, intrik politik, dan tekanan kaisar. Contohnya, ketika wibawa kaisar dipertaruhkan, doktrin tentang ketuhanan Yesus diseragamkan untuk meredam perpecahan. Ketika muncul aliran yang tidak pro-Roma, mereka diberi label heretik, meskipun sebagian ajaran mereka lebih dekat kepada ajaran para rasul. Ketika gereja ingin memperkuat otoritasnya, lahirlah konsep gereja universal atau katolikos, bukan dari wahyu, tapi dari kebutuhan politik untuk menguasai seluruh umat. Pertanyaannya sangat tajam. Jika doktrin ditentukan melalui sidang politik dan suara mayoritas, apakah itu masih wahyu Tuhan? Atau sekadar keputusan manusia untuk menjaga stabilitas kekaisaran? Inilah bagian yang jarang dibahas di mimbar. Karena bila umat tahu bahwa sebagian ajaran dibentuk oleh kepentingan politik, bukan langsung dari ucapan Yesus, maka fondasi otoritas gereja akan goyah. Dan dari sinilah, sejarah Katolik dan Kristen modern mulai bercabang jauh dari komunitas asli para pengikut Yesus di Yerusalem. Doktrin Trinitas. Inilah doktrin paling besar, paling sensitif, dan paling sering dianggap inti iman, namun justru tidak pernah diajarkan secara eksplisit oleh Yesus maupun para rasul awal. Ketika kita kembali ke abad pertama, tidak ada satu pun murid yang berbicara tentang tiga pribadi dalam satu hakikat. Tidak ada istilah Trinitas, Tritunggal, God the Son, atau God the Holy Spirit dalam ajaran Yesus. Bahkan Paulus, yang dianggap tokoh teologi terbesar, tidak pernah menggunakan istilah itu. Lantas, dari mana doktrin raksasa ini muncul? Jawabannya tidak sederhana, karena akar Trinitas bukan lahir dari satu ayat, tapi dari perdebatan panjang selama berabad-abad. Perdebatan yang lebih banyak dipengaruhi oleh filsafat Yunani, politik kekaisaran, dan perebutan otoritas gereja. Ketika Kekaisaran Romawi mulai mengadopsi Kristen, muncul kekhawatiran. Jika umat Kristen berbeda-beda pandangan tentang siapa Yesus, maka stabilitas negara bisa runtuh. Maka Kaisar Konstantinus memanggil ratusan uskup ke Konsili Nicea tahun 325 M. Dan inilah momen paling penting dalam sejarah kekristenan. Doktrin Trinitas dibakukan bukan melalui wahyu, tapi melalui perdebatan dan voting. Kelompok yang tidak setuju, seperti pengikut Arius, dicap sesat, meski ajaran mereka banyak kesamaannya dengan keyakinan Yahudi Nasrani, murid-murid awal Yesus. Pertanyaannya semakin menggelitik. Jika konsep Tuhan itu begitu fundamental, mengapa Yesus tidak menjelaskannya secara gamblang? Mengapa baru 300 tahun kemudian manusia harus berkumpul untuk memutuskan siapa Tuhan? Mengapa gereja justru memakai istilah filsafat Yunani, ousia, hipostasis, bukan bahasa Yesus atau para rasul? Sejumlah sejarawan berpendapat, Trinitas bukan lahir dari ajaran Yesus, melainkan dari kebutuhan politik Roma untuk menyatukan doktrin. Sementara para teolog ofisial berkata, ini adalah wahyu progresif yang ditegaskan melalui gereja. Dua pandangan ini tetap bertabrakan hingga hari ini. Dan justru di sanalah letak daya tariknya. Apakah Trinitas adalah kebenaran spiritual
Atau konstruksi sejarah? Pertanyaan ini terus menghantui para peneliti dan membuka perdebatan yang tak kunjung selesai. Jika mau, saya bisa lanjutkan ke poin berikutnya, atau menyusun semua poin ini menjadi video utuh 10 menit dengan ending yang sangat menggugah. Ketuhanan Yesus ini adalah inti dari perdebatan terbesar dalam sejarah agama. Apakah Yesus benar-benar mengaku sebagai Tuhan? Ataukah gelar itu muncul jauh setelah ia tiada? Ketika kita kembali ke abad pertama, gambaran Yesus yang muncul di Injil Sinoptik, Matius, Markus, Lukas, adalah sosok manusia utusan Tuhan. Ia berdoa, ia lapar, ia takut, ia bersedih, ia tunduk pada kehendak Bapa. Tidak ada satu kalimat pun di mana Yesus berdiri di depan murid-muridnya lalu berkata, "Akulah Tuhan, sembahlah aku." Namun, 300 tahun kemudian gereja menetapkan, Yesus adalah Tuhan sejati dari Tuhan sejati. Pertanyaannya, bagaimana perubahan sebesar ini bisa terjadi? Mari kita telusuri. 1. Ajaran Yesus. Tauhid Yahudi yang murni. Yesus hidup sebagai seorang Yahudi yang taat Taurat. Seluruh khotbahnya mengarah pada satu pesan, Tuhanmu adalah Allah yang Esa. Markus 12:29. Ini adalah pengulangan dari Shema Israel, doa tauhid yang dipegang ketat oleh seluruh bangsa Yahudi. Tidak ada murid Yesus pada masa itu yang mengira gurunya adalah Tuhan. Mereka melihat Yesus sebagai guru, Mesias, Nabi, bukan sebagai sosok ilahi. 2. Ketuhanan Yesus baru muncul. Dalam surat-surat Paulus menariknya, konsep tentang Yesus sebagai sosok ilahi justru pertama kali terlihat dalam tulisan Paulus, bukan dari Yesus sendiri, bukan dari murid-murid aslinya. Paulus berkata, Yesus adalah Tuhan. Roma 10:9. Disinilah titik beloknya. Paulus bukan saksi mata Yesus. Ia tidak hidup bersama Yesus, tidak makan bersamanya, tidak mengikuti ajarannya dari awal. Ia mengalami penglihatan di jalan menuju Damsyik, dan setelah itu ia mendefinisikan Yesus dalam bahasa spiritual yang dipengaruhi filsafat Yunani, bukan teologi Yahudi. Bagi sebagian peneliti, Pauluslah yang memberi fondasi bagi ketuhanan Yesus. 3. Kenaikan Yesus menjadi Tuhan. Proses evolusi teologis doktrin ini tidak lahir dalam semalam. Ia berkembang secara bertahap. Yesus sebagai guru, generasi pertama. Yesus sebagai Mesias yang ditinggikan, generasi Yahudi awal. Yesus sebagai Logos ilahi, pengaruh Helenistik. Yesus sebagai bagian dari Tuhan, abad kedua. Yesus sebagai Tuhan sejati, Konsili Nicea, 325 M. Pertanyaan paling kontroversialnya, jika ketuhanan Yesus adalah kebenaran absolut, mengapa ia membutuhkan 300 tahun untuk dibakukan? 4. Peran politik Kekaisaran Romawi. Ketika Konstantinus memerlukan kesatuan spiritual untuk menjaga stabilitas kekaisaran, perdebatan tentang siapa Yesus menjadi ancaman politik. Maka dipanggillah para uskup ke Konsili Nisea. Keputusan yang diambil bukan berdasarkan wahyu, tapi perdebatan dan voting. Kelompok yang percaya Yesus sebagai makhluk ciptaan, Arianisme, kalah suara. Kelompok yang mendorong ketuhanan penuh menang, dan kemudian ditetapkan sebagai doktrin resmi. Pertanyaannya menggelitik. Apakah Tuhan ditentukan lewat voting manusia? 5. Mengapa ini menjadi kontroversi besar? Karena jika Yesus bukan Tuhan, maka seluruh bangunan teologi Kristen berubah. Jika Yesus seorang nabi, maka ajarannya harus dipahami sebagai kelanjutan Taurat. Jika Yesus utusan, maka ia tidak dimaksudkan menjadi objek ibadah. Jika Yesus tidak mengklaim ketuhanan, maka ajaran Paulus dan konsili-konsili gereja harus ditinjau ulang. Inilah alasan mengapa pembahasan ketuhanan Yesus selalu memicu debat panjang, tensi tinggi, dan komentar panas dimanapun dibahas. Gagasan penebusan menjadi pusat dari banyak ajaran gereja modern. Ide besarnya adalah bahwa dosa manusia begitu besar, sehingga hanya pengorbanan seorang figur ilahi yang bisa membayarnya. Dalam narasi ini,
Kematian Yesus dipahami sebagai harga tebusan yang harus dibayar untuk menyelamatkan seluruh umat manusia dari kebinasaan. Namun ketika menelusuri ajaran Yesus dan tradisi para murid awal, muncul gambaran yang sangat berbeda. Dalam catatan Injil, Yesus mengajarkan ketaatan, pertobatan, dan kembali kepada Tuhan. Ia memanggil manusia untuk memperbaiki perbuatan, bukan menunggu penebusan dari korban tertentu. Bahkan dalam banyak kesempatan, ia menyampaikan bahwa pengampunan diberikan langsung oleh Tuhan kepada siapapun yang bertobat dengan sungguh-sungguh. Tidak ada isyarat bahwa keselamatan harus dibayar dengan darah seseorang. Tradisi para nabi sebelumnya juga menggambarkan hal yang sama. Manusia diampuni ketika kembali kepada Tuhan, bukan ketika korban manusia dibunuh. Ajaran seperti ini menunjukkan bahwa hubungan manusia dengan Tuhan dibangun oleh kesadaran, ketaatan, dan kejujuran moral. Pemahaman ini berbeda jauh dari gagasan bahwa keselamatan hanya dapat dicapai melalui kematian seorang manusia tak berdosa. Pemikiran tentang penebusan melalui salib mulai mendapatkan bentuk teologis yang kuat dalam tulisan-tulisan Paulus. Dialah yang menafsirkan kematian Yesus sebagai korban penebusan universal, sebuah konsep yang sebelumnya tidak dikenal dalam ajaran murid-murid Yesus yang hidup bersama beliau. Kelompok Yahudi Nasrani yang menjadi murid-murid awal tidak memahami kematian Yesus sebagai tebusan dosa, melainkan sebagai konsekuensi dari konflik politik dan keagamaan pada zamannya. Perubahan cara pandang ini membuat gambaran tentang Yesus bergeser dari seorang guru tauhid yang mengajarkan hukum Tuhan menjadi sosok ilahi yang datang untuk mati demi menebus dosa manusia. Pergeseran ini kemudian menjadi fondasi teologi gereja, dan dari sinilah muncul keyakinan bahwa keselamatan tidak lagi melalui ketaatan pada hukum Tuhan, tetapi melalui iman kepada penebusan salib. Pertanyaan besar pun muncul. Mengapa ajaran Yesus yang sederhana tentang kembali kepada Tuhan harus digantikan sebuah doktrin kompleks tentang pengorbanan darah? Apakah ini benar-benar ajaran Yesus, atau justru hasil perkembangan pemikiran setelah beliau tiada? Perdebatan ini terus hidup hingga sekarang. Banyak peneliti menyebut bahwa konsep penebusan ini lebih dekat dengan tradisi filsafat Yunani dan agama-agama misteri Romawi daripada ajaran nabi-nabi Bani Israel. Dan dari sini, muncul kembali pertanyaan yang lebih dalam. Apakah doktrin besar yang dianut jutaan manusia ini benar-benar berasal dari Yesus, atau lahir dari proses teologis panjang yang dibentuk oleh sejarah, politik, dan pemikiran manusia? Semakin jauh ditelusuri, semakin banyak lapisan yang terbuka, dan setiap lapisan menimbulkan tanda tanya yang lebih besar dari sebelumnya. Semua dimantapkan melalui konsili-konsili, bukan oleh para rasul. Struktur keyakinan yang sekarang dianggap sebagai doktrin resmi gereja tidak lahir seketika pada masa para rasul. Ajaran itu muncul melalui proses panjang yang berlangsung ratusan tahun setelah wafatnya Yesus. Ketika para murid awal bergerak dari kota ke kota untuk mempertahankan tauhid dan meneruskan ajaran sederhana sang guru, di tempat lain muncul dinamika yang sama sekali berbeda. Gereja berkembang pesat, menyebar keluar wilayah Yahudi, lalu masuk ke dunia Yunani Romawi yang syarat filsafat, politik, dan ritual. Disinilah perubahan besar mulai terjadi. Masalah-masalah yang tidak pernah diajarkan Yesus, seperti hakikat dirinya, hubungannya dengan Tuhan, dan definisi keselamatan diperdebatkan oleh para teolog dan pemuka gereja. Masing-masing kelompok membawa tafsir, logika, dan kepentingan yang berbeda. Ketika perbedaan semakin besar, para pemimpin gereja dan kaisar akhirnya mengadakan rapat besar yang dikenal sebagai konsili. Inilah forum yang memutuskan apa yang boleh dipercaya dan apa yang harus dianggap sesat. Keputusan-keputusan penting muncul dari meja sidang tersebut. Di dalam ruangan tertutup, belasan hingga ratusan uskup berkumpul, saling berdebat, kadang saling menuduh, bahkan beberapa catatan kuno berbicara tentang intrik dan tekanan politik. Pada akhirnya, doktrin yang menang bukan selalu yang paling dekat dengan ajaran Yesus, melainkan yang paling kuat dukungannya secara politik dan teologis. Konsili Nisea menetapkan tentang sifat Yesus. Konsili Konstantinopel memformalkan rumusan Trinitas. Konsili Efesus dan Kalsedon mengatur bagaimana dua kodrat Yesus harus dipahami. Setiap keputusan menjadi dogma, dan semua yang berbeda dicap sesat.
murid-murid Yesus tidak terlibat. Para rasul tidak hadir. Mereka telah wafat ratusan tahun sebelumnya. Tetapi doktrin yang diputuskan pada masa itulah yang kini dianggap sebagai iman asli. Puncaknya, gereja memantapkan bahwa kebenaran harus tunduk pada keputusan konsili, bukan pada tradisi para murid awal. Dari sini, muncul pertanyaan yang sulit diabaikan. Bagaimana mungkin ajaran yang dikatakan berasal dari para rasul justru dirumuskan oleh orang-orang yang hidup jauh setelah zaman mereka? Tubuh ajaran yang diresmikan melalui konsili membuat banyak penelitian sejarah bertanya hal yang sama. Apakah yang kita kenal hari ini benar-benar ajaran Yesus, atau hasil kesepakatan para pemuka gereja setelah berabad-abad perdebatan? Pertanyaan inilah yang membuka diskusi panjang mengenai autentisitas Kristen awal, dan sampai sekarang menciptakan rasa penasaran besar bagi siapapun yang menelusuri akar sejarah keyakinan tersebut. Gereja Roma kemudian menempatkan dirinya sebagai satu-satunya gereja universal yang berhak menentukan jalan keselamatan, sebuah klaim kekuasaan rohani yang tidak pernah diajarkan para rasul di Yerusalem. Dari sinilah muncul doktrin bahwa keselamatan harus melewati otoritas mereka, bukan langsung melalui ajaran asli para nabi dan murid Yesus. Gereja-gereja lain yang tidak tunduk pada Roma secara perlahan mulai dicap sebagai sesat, tidak murni, atau bahkan berbahaya bagi iman. Label ini bukan sekadar istilah teologis, ini adalah senjata politik. Dengan cap bidah, Roma memperoleh legitimasi untuk menyingkirkan ajaran-ajaran yang berbeda, meskipun sebagian besar berasal dari komunitas Kristen awal yang mengaku mengikuti ajaran Yesus secara lebih dekat. Banyak gereja timur, komunitas kecil, hingga aliran pengikut ajaran Yahudi Nasrani menjadi korban delegitimasi ini. Lambat laun, suara-suara yang tidak sejalan dengan Roma dibungkam, bukan karena kurang bukti sejarah atau spiritualitas yang lemah, tetapi karena tidak sesuai dengan struktur kekuasaan gereja yang sedang tumbuh. Framing ini menciptakan kesan bahwa hanya Roma yang memiliki kebenaran absolut, sementara siapapun yang tidak sejalan otomatis dianggap menyimpang, sebuah pola yang menentukan wajah kekristenan selama berabad-abad. Tujuannya? Menyatukan imperium lewat agama yang terpusat. Ini bukan sekadar langkah spiritual, tetapi strategi politik tingkat tinggi. Kekaisaran Romawi yang luas dan terpecah membutuhkan lem nasional, yang bisa mengikat rakyatnya dari berbagai suku, bahasa, dan budaya. Agama yang sebelumnya tersebar dan beragam perlu dibuat seragam, dikendalikan dari satu pusat dengan satu doktrin, satu hierarki, dan satu otoritas tertinggi. Dengan menjadikan Roma sebagai pusat gereja, kekuasaan spiritual tersambung langsung dengan kekuasaan politik. Melalui agama yang dipusatkan, imperium mendapat alat untuk mengendalikan rakyat, meredam perpecahan, dan menciptakan loyalitas baru. Bukan lagi kepada suku atau tradisi lama, tetapi kepada gereja universal yang ditopang oleh kekuasaan negara. Inilah momen ketika iman menjadi instrumen geopolitik dan struktur keagamaan dibentuk bukan dari ajaran Yesus, tetapi dari kebutuhan mengamankan stabilitas dan dominasi Romawi. Pertanyaannya, apakah ini evolusi iman atau rekonstruksi politik yang dibungkus agama? Kristen awal ada banyak aliran sebelum disatukan oleh Roma. Pada masa para rasul, kekristenan bukan satu bentuk tunggal seperti yang dikenal sekarang. Ia berkembang dalam berbagai komunitas kecil yang masing-masing mempertahankan tafsir, praktik, dan identitasnya sendiri. Ada kelompok Yahudi Nasrani yang tetap mengikuti Taurat, ada komunitas Ebionit yang menolak ketuhanan Yesus, ada kelompok Marcionit dengan Injil versi mereka, ada pengikut Gnostik yang memahami Yesus secara spiritual, dan masih banyak sekte lain yang berbeda dalam ajaran, kitab, dan cara beribadah. Tidak ada satu otoritas pusat, tidak ada satu gereja tunggal, tidak ada satu doktrin universal. Yang ada hanyalah jaringan komunitas yang hidup berdampingan tapi sering saling bertentangan. Perbedaan ini dianggap wajar pada masa itu, karena iman berkembang secara organik tanpa kendali negara. Baru ketika Roma masuk dan mulai mengambil alih, perbedaan itu disatukan lewat kekuatan politik. Ajaran yang berbeda dipangkas, kelompok yang tidak mengikuti arus dominan diberi label sesat,
dan hanya satu bentuk kekristenan yang dibiarkan bertahan sebagai resmi. Disinilah muncul pertanyaan besar. Apakah penyatuan itu murni demi kebenaran atau demi stabilitas kekuasaan? Gereja Katolik hanyalah salah satu cabang dari banyak aliran Kristen yang muncul sejak awal. Meskipun mengklaim dirinya sebagai universal dan mewarisi otoritas rasul, kenyataannya ia lahir dari proses politik, konsili, dan penyeragaman doktrin. Banyak komunitas Kristen awal tetap mempertahankan ajaran asli Yesus, tetapi Katolik membentuk identitas sendiri yang terpusat di Roma dengan struktur hierarki, doktrin Trinitas, ketuhanan Yesus, dan konsep dosa warisan. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar. Apakah Katolik benar-benar mewakili ajaran murni para rasul, atau justru hasil rekayasa politik dan konsolidasi kekuasaan? Perpecahan besar muncul ketika gereja-gereja awal mulai berbeda pandangan mengenai ajaran Yesus, otoritas, dan praktik ibadah. Ketegangan ini memuncak dalam berbagai konsili, di mana sebagian aliran dipaksa menerima doktrin yang disahkan Roma, sementara yang lain dianggap sesat atau diasingkan. Dari sini lahir perbedaan yang masih terlihat hingga kini antara Katolik, Ortodoks, dan kelompok Protestan, menimbulkan pertanyaan, apakah semua keputusan ini benar-benar berdasarkan ajaran Rasul, atau semata-mata strategi politik untuk menyatukan kekuasaan dan masyarakat? Tahun 1054 menandai terjadinya skisma besar, sebuah perpecahan monumental yang membelah kekristenan menjadi dua aliran utama, Gereja Katolik Roma di barat dan Gereja Ortodoks Timur. Peristiwa ini bukan sekadar perselisihan teologis, melainkan hasil akumulasi ketegangan selama berabad-abad yang melibatkan perbedaan bahasa, budaya, dan politik. Kepemimpinan Paus menjadi titik konflik utama bagi Gereja Barat, sementara Gereja Timur menekankan otonomi patriark-patriark regional. Selain itu, penambahan doktrin filioque yang menyatakan Roh Kudus berasal dari Bapa dan Anak menjadi pemicu serius, karena tidak diterima oleh tradisi Timur. Semua keputusan ini memengaruhi arah ajaran dan praktik gereja, mulai dari liturgi, doktrin, hingga simbol-simbol ibadah, menjadikan kekristenan semakin terfragmentasi. Pertanyaannya kemudian muncul. Apakah perpecahan ini membuat umat Kristen semakin jauh dari ajaran asli Yesus? Ataukah semua ini bagian dari adaptasi politik dan sosial agar agama dapat bertahan dalam konteks kekaisaran yang luas? Bahkan hingga saat ini, pengaruh skisma besar masih terasa dalam ketegangan antar gereja, menimbulkan perdebatan tentang siapa yang mempertahankan ajaran Rasul dan siapa yang menambahkan doktrin demi kekuasaan dan stabilitas politik. Sejarah ini mengingatkan bahwa agama, politik, dan budaya seringkali berjalan beriringan, dan keputusan yang diambil berabad-abad lalu masih memengaruhi keyakinan jutaan orang hingga hari ini. Artinya Kristen tidak sama dengan Katolik. Gereja Katolik hanyalah versi Romawi dari kekristenan, terbentuk melalui proses sejarah panjang yang melibatkan politik, konsili, dan pengaruh kekaisaran. Identitas Katolik berkembang berbeda dari komunitas Kristen awal yang tetap memegang ajaran Yesus dan hukum Taurat, sehingga banyak praktik dan doktrin yang muncul kemudian, Trinitas, dosa warisan, penebusan melalui salib, tidak diajarkan secara eksplisit oleh Yesus maupun para rasul. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar. Apakah yang disebut Kristen hari ini benar-benar mencerminkan ajaran asli Yesus, atau hanya hasil evolusi agama yang dipengaruhi kekuasaan dan kebutuhan politik Roma? Dalam sejarah Islam, Al-Quran menegaskan bahwa pengikut Yesus yang sejati disebut Al-Hawariyun dan An-Nasyara, bukan Katolik. Hal ini membuka fakta yang mengejutkan. Istilah Katolik baru muncul jauh setelah wafatnya para rasul, dan bukan bagian dari komunitas pengikut Yesus yang asli. Para sahabat Yesus yang hidup bersamanya dan menyaksikan ajarannya secara langsung, menekankan tauhid, ketaatan terhadap hukum Allah, dan ibadah sederhana. Mereka tidak mengenal Trinitas, ketuhanan Yesus, atau doktrin penebusan dosa yang kini menjadi inti ajaran Katolik. Fakta sejarah ini menimbulkan pertanyaan besar. Jika Katolik bukan representasi langsung dari ajaran asli Yesus, lalu bagaimana komunitas ini bisa dianggap sebagai penerus resmi para rasul?
Perubahan ajaran terjadi seiring gereja berpindah ke Roma dan mengalami penyeragaman doktrin melalui konsili-konsili politik imperial, seperti konsili Nisea. Doktrin Trinitas, dosa warisan, dan ketuhanan Yesus bukan berasal dari wahyu atau ajaran rasul, melainkan hasil keputusan politik dan kebutuhan penguasa untuk menyatukan imperium. Ulama Islam dan sejarawan menegaskan bahwa komunitas Nasrani awal memegang tauhid murni, menekankan keesaan Allah dan ketaatan kepada syariat, tanpa mengenal konsep Trinitas atau ketuhanan Yesus. Mereka hidup sesuai ajaran Nabi Isa, menjaga hukum Taurat, dan menekankan ibadah sederhana serta kesalehan personal. Ajaran ini jelas berbeda dari doktrin Kristen arus utama yang berkembang kemudian, yang mencampurkan unsur Yunani, Romawi, dan politik kekaisaran. Para pengikut awal Yesus, yang disebut Al-Hawariyun dan An-Nasyara dalam Al-Quran, menekankan hubungan langsung dengan Allah, bukan melalui figur perantara ilahi. Mereka menolak segala bentuk penambahan doktrin seperti dosa warisan, penebusan dosa melalui salib, atau ketuhanan Yesus, yang kemudian menjadi dasar kekristenan versi Romawi dan Katolik. Sejarah menunjukkan bahwa pergeseran ajaran ini terjadi secara bertahap, dipengaruhi konsili politik imperial, seperti konsili Nisea, kepentingan Kaisar Konstantinus, dan kebutuhan untuk menyatukan berbagai aliran Kristen di bawah satu struktur gereja. Trinitas dan ketuhanan Yesus bukanlah bagian dari ajaran asli Nabi Isa, melainkan hasil evolusi doktrin untuk kepentingan politik dan sosial. Fakta ini menimbulkan pertanyaan penting. Jika Nasrani awal murni tauhid, lalu bagaimana kita memahami klaim Kristen sejati saat ini? Apakah kita mengikuti ajaran para rasul dan Nabi Isa? Ataukah praktik yang sudah berubah ribuan tahun kemudian demi konsolidasi kekuasaan dan pengaruh budaya? Pemahaman ini tidak hanya membuka wawasan sejarah, tetapi juga menantang kita untuk menelusuri akar iman dengan kritis, memahami perbedaan antara ajaran asli dan doktrin tambahan, serta menyadari bahwa kepercayaan yang tampak universal bisa saja merupakan hasil rekayasa manusiawi sepanjang sejarah. Al-Quran membedakan antara pengikut sejati Yesus dan pengikut yang terdistorsi oleh perubahan ajaran. Al-Hawariyun tetap memegang ketaatan kepada Allah, menegakkan hukum Taurat, dan mengikuti pesan tauhid yang sama yang dibawa oleh nabi-nabi sebelumnya. Sementara itu, Katolik muncul sebagai cabang baru yang mencampurkan ajaran asli dengan doktrin Romawi dan filsafat Yunani, menghasilkan agama yang berbeda dari yang diajarkan oleh Yesus. Pertanyaan yang muncul kemudian sangat relevan untuk setiap pembaca. Sejauh mana kita memahami akar iman yang kita anut? Apakah kita mengikuti tradisi yang murni dari ajaran para nabi? Ataukah kita mempraktikkan versi yang telah dimodifikasi ribuan tahun kemudian demi kepentingan politik dan sosial? Fakta ini tidak hanya menimbulkan rasa penasaran, tapi juga menggugah kesadaran tentang pentingnya menelusuri sejarah iman secara kritis dan memahami perbedaan antara ajaran asli dan doktrin yang terbentuk belakangan. Sejarah mengingatkan bahwa penamaan dan pengakuan gereja bukan semata-mata tentang spiritualitas, tetapi juga tentang kekuasaan, konsolidasi politik, dan pengaruh budaya. Katolik adalah satu dari banyak cabang Kristen yang muncul setelah wafatnya para rasul, dan klaim universalitas atau otoritas tunggalnya harus dilihat dalam konteks sejarah, bukan semata ajaran ilahi. Fakta ini menimbulkan pertanyaan mendalam. Jika pengikut Yesus sejati adalah Al-Hawariyun, lalu bagaimana posisi kita sebagai pengikut Kristus di era modern ini? Kalau dipikirkan, sejarah Katolik dan sejarah pengikut sejati Yesus menawarkan pelajaran penting tentang bagaimana agama bisa berubah seiring waktu, dan bagaimana kita harus cerdas membedakan antara ajaran asli dan tambahan manusiawi yang muncul ratusan tahun kemudian. Ini bukan sekadar masalah sejarah, tapi refleksi penting bagi keyakinan dan pemahaman spiritual kita hingga hari ini. Komunitas Nasrani awal yang menekankan tauhid dan ketaatan kepada Allah, perlahan hilang saat Kekaisaran Romawi mulai mengonsolidasikan kekuasaan. Ajaran-ajaran yang dianggap bertentangan dengan kepentingan politik atau doktrin resmi Roma dibungkam, dihancurkan, atau diserap ke dalam bentuk baru yang selaras dengan kepentingan kekaisaran. Banyak teks, kitab, dan praktik asli para pengikut Yesus dilarang, dibakar, atau disembunyikan,
sehingga suara asli para rasul nyaris punah dari arus utama kekristenan. Akibatnya, apa yang tersisa dan berkembang menjadi Kristen arus utama, baik Katolik maupun Ortodoks, bukan lagi sepenuhnya ajaran Nabi Isa, melainkan campuran antara warisan rasuli, filsafat Yunani Romawi, dan keputusan politik imperial. Hal ini menimbulkan pertanyaan kritis. Sejauh mana keyakinan dan praktik saat ini benar-benar mewakili pesan asli Isa? Dan berapa banyak yang hanyalah hasil rekayasa sejarah demi kekuasaan dan persatuan gereja? Fenomena ini juga menyoroti bagaimana kekuasaan dapat membentuk narasi agama. Ajaran yang dulu murni, yang menekankan tauhid dan hukum Allah, hilang atau tersisih, digantikan dengan doktrin yang menekankan perantara ilahi, ritual kompleks, dan konsep teologis yang sebelumnya tidak dikenal, sehingga memunculkan versi agama yang berbeda jauh dari sumber aslinya. Istilah Katolik tidak pernah muncul dalam Injil manapun. Kata ini baru muncul pada abad kedua, jauh setelah wafatnya para rasul. Asalnya dari bahasa Yunani Katolikos, yang berarti universal atau menyeluruh. Nama ini kemudian digunakan untuk menandai gereja yang ingin menegaskan otoritas dan keseragaman ajaran di tengah beragam komunitas Kristen awal. Komunitas Kristen awal sangat plural. Banyak kelompok mengikuti ajaran Yesus secara berbeda. Ada yang menekankan tauhid murni, ada yang menekankan Mesias sebagai nabi, dan ada pula yang mulai mengembangkan konsep ilahi yang berbeda. Penggunaan istilah Katolik muncul untuk membedakan satu kelompok yang ingin menyeragamkan doktrin dari kelompok lain. Penetapan gereja pusat di Roma dan klaim sebagai gereja universal muncul setelah Kekaisaran Romawi mengadopsi Kristen sebagai agama resmi. Keputusan politik dan konsili, seperti Konsili Nisea tahun 325 M, menentukan doktrin resmi, bukan langsung dari ajaran Yesus. Hal ini menimbulkan pertanyaan penting. Apakah gereja Katolik mewakili ajaran asli Yesus, ataukah hasil rekayasa politik dan sosial untuk menyatukan imperium? Dengan kata lain, istilah Katolik menandai usaha manusia mengatur dan memusatkan agama, bukan warisan langsung dari Injil maupun Rasul. Doktrin Katolik yang dikenal saat ini bukanlah ajaran asli Yesus. Banyak konsep inti seperti Trinitas, ketuhanan Yesus, dosa warisan, dan penebusan melalui salib, sebenarnya lahir dari keputusan konsili dan tekanan politik Kekaisaran Romawi, bukan dari wahyu atau pengajaran langsung para rasul. Pada abad pertama, komunitas Kristen awal sangat beragam, terdiri dari kelompok Yahudi Nasrani yang menekankan tauhid dan ketaatan pada Taurat, serta aliran lain yang menafsirkan ajaran Yesus secara berbeda. Ketika Kekaisaran Romawi mengadopsi Kristen sebagai agama resmi, kebutuhan politik mendorong penyatuan doktrin agar bisa mengontrol rakyat dan menyatukan imperium. Konsili Nicea tahun 325 M, misalnya, bukan semata-mata keputusan teologis, melainkan juga langkah politik Kaisar Konstantinus untuk menciptakan keseragaman. Keputusan ini menetapkan Yesus sebagai sehakikat dengan Bapa, membakukan doktrin Trinitas, dan menyingkirkan ajaran-ajaran Kristen awal yang murni tauhid, seperti yang diajarkan Yesus dan para rasulnya. Gereja Katolik kemudian mengklaim dirinya sebagai satu-satunya gereja universal yang sah dan benar, sementara komunitas Kristen lain yang tidak tunduk pada Roma dianggap sesat. Langkah ini bukan hanya soal doktrin, tetapi juga strategi politik untuk menguasai wilayah, menstabilkan imperium, dan memusatkan kekuasaan. Banyak praktik baru, liturgi panjang, doa kepada orang kudus, serta konsep-konsep yang tidak pernah diajarkan Yesus, diterapkan agar gereja Roma semakin kokoh dan berbeda dari komunitas Nasrani awal. Sejarah menunjukkan bahwa istilah Katolik sendiri baru muncul abad kedua, jauh setelah wafatnya para rasul, berasal dari kata Yunani Katolikos yang berarti universal. Nama ini digunakan untuk menegaskan dominasi gereja Roma atas komunitas Kristen lainnya. Artinya, konsep Katolik yang kita kenal sekarang lahir dari kombinasi politik, filsafat Yunani Romawi, dan kepentingan kekaisaran, bukan dari ajaran Yesus. Bagi ulama Islam dan sejarawan, Nasrani awal tetap murni tauhid, menekankan keesaan Allah, ketaatan pada hukum Taurat, dan ibadah sederhana. Namun,
Seiring berjalannya waktu, pengaruh politik dan konsili Roma menghapus sebagian besar ajaran murni ini, menggantinya dengan doktrin yang mendukung kekuasaan gereja dan imperium. Dengan fakta-fakta ini, muncul pertanyaan penting. Sejauh mana ajaran Katolik masih mewakili ajaran asli Yesus? Dan bagaimana sejarah memengaruhi keyakinan yang kita anggap suci selama ribuan tahun? Gereja Katolik sebenarnya baru terbentuk pada abad keempat, jauh setelah wafatnya para rasul. Banyak orang mengira Katolik sudah ada sejak abad pertama, tetapi bukti sejarah menunjukkan sebaliknya. Pada masa itu, komunitas Kristen masih tersebar dalam berbagai aliran, seperti Yahudi Nasrani yang taat hukum Taurat, kelompok Ebionit, Gnostik, dan Proto-Ortodoks. Ketika Kaisar Konstantinus mengadopsi Kristen sebagai agama resmi Romawi, barulah gereja pusat mulai terbentuk di Roma, dan istilah Katolik mulai digunakan untuk menegaskan universalisme serta otoritas gereja atas aliran-aliran lain. Pembentukan doktrin-doktrin utama, termasuk Trinitas dan ketuhanan Yesus, terjadi melalui konsili-konsili politik, bukan pengajaran langsung Yesus atau para rasul. Pertanyaan ini mengguncang sejarah dan iman. Apakah ajaran Yesus yang murni benar-benar dipertahankan? Ataukah telah diubah dan diambil alih oleh kekuatan politik Romawi demi menjaga stabilitas imperium? Bayangkan, doktrin yang dianggap universal sekarang, Trinitas, ketuhanan Yesus, dosa warisan, sebenarnya hasil konsili dan keputusan politik, bukan langsung dari ajaran Nabi Isa sendiri. Jika benar, maka Kristen modern mungkin berbeda jauh dari Nasrani yang disebut dalam kitab suci. Nasrani awal adalah pengikut Yesus yang taat, menjaga tauhid, menjalankan syariat, dan hidup sederhana. Mereka bukan pemuja Trinitas, bukan pendukung ketuhanan Yesus, dan tidak mengenal doktrin penebusan dosa melalui salib. Sejarah menunjukkan bagaimana Roma memanfaatkan agama untuk menyatukan imperium, menghapus aliran-aliran Nasrani yang dianggap bertentangan, dan menegaskan otoritas Gereja Katolik sebagai satu-satunya penguasa kebenaran. Konsili-konsili, keputusan politik, dan kepentingan kekaisaran membentuk doktrin yang akhirnya kita kenal sekarang. Ini membuka pertanyaan besar. Apakah kepercayaan yang diikuti jutaan orang hari ini masih setia pada ajaran asli Yesus? Ataukah kita sebenarnya mengikuti versi yang telah direkayasa oleh sejarah dan politik? Dan jika begitu, bagaimana umat dapat mengenali kebenaran ajaran asli di tengah ratusan tahun penyesuaian doktrin? Refleksi ini menantang setiap orang untuk merenung, mencari fakta, dan mempertanyakan akar spiritual keyakinannya. Apakah kita mengenal Yesus yang sesungguhnya? Atau hanya versi yang dibentuk oleh kekuasaan politik dan sejarah panjang gereja? Terima kasih telah mengikuti kisah ini hingga akhir. Di balik setiap peristiwa sejarah selalu ada rahasia yang menunggu untuk diungkap. Jika Anda merasa tergerak, jangan ragu untuk memberikan like, menuliskan pandangan Anda di kolom komentar, dan tekan tombol subscribe sebagai bentuk dukungan Anda. Dengan begitu, Anda turut menjadi bagian dari perjalanan kami menelusuri jejak-jejak masa lalu yang terlupakan. Aktifkan juga lonceng notifikasi, agar Anda tidak tertinggal ketika lembaran sejarah berikutnya kembali kami buka. Sampai bertemu di kisah selanjutnya. Salam hormat dan sejahtera untuk Anda semua.